Tuhan. Saudara masih ingat minggu lalu saya menyampaikan apa? 1 talenta emas berapa kilogram? 34, bagus banget. 34 kilo adalah berapa gram? 3.400. 3.400 atau berapa? 34.000 ya. Lalu 1 gramnya saat ini berapa? 2 juta. 34 kali 2 juta berapa jadinya? 68 berapa? M. 68 M ya. Mari saya akan bukakan lagi catatan saya, perkiraan supaya saudara hafal ya. Nah ini dia, pemberian talenta kepada kita masing-masing. Awal 1 talenta diperkirakan 68 M. Kita mendapatkan ini seumur hidup kita 68 M. Aku randuit nggak mungkin aku dapat. Aku gaji aja cuman 2 juta aja. Sebulan cuman 1 gram. Tapi mungkin saudara dapat berkat. Saudara dapat untung. Saudara bisa jual ini, bisa jual itu, bisa jual tanah, bisa jual nebas. Ada yang nebas rambutan, ada yang nebas mangga, ya dapat lagi. Ternyata dapat warisan, ya ternyata dapat berkat banyak. Nah, kira-kira saudara mendapatkan 1 talenta itu paling rendah loh ya, paling rendah. Ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta, ada yang 10 talenta, ada yang lebih dari itu, karena banyak orang-orang kaya yang mendapatkan triliun, bukan hanya miliar tapi triliun. Tetapi di sini perumpamaan yang waktu lalu saya sampaikan dari Matius 25 adalah sedikitnya 1 talenta. Dan kalau 1 talenta itu tidak mau digandakan, artinya saudara nyimpen untuk diri sendiri. Lah wong aku buat diriku aja sendiri masih kurang kok. Mungkin saudara bilang gitu ya. Nah, berarti saudara ngumpulin, menyimpannya dalam tanah yang artinya nyimpan untuk diri sendiri. Saya bicara mengenai Matius 25 ayat 14 supaya saudara ngeh. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ini hal kerajaan surga. Kita hidup di dunia ini sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan kerajaan surga. 15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi Tuhan mempercayakan kepada kita talenta menurut kesanggupan kita. Tuhan akan lihat, ini orang saya bisa percaya dengan uang berapa. Kalau saya kasih segini, dia bisa menggandakan tidak? Dia bisa memberi enggak? Dia bisa mikirkan orang lain enggak? Dia bisa mengumpulkan minyak enggak? Dia terus menggali dan dia terus akan membeli minyak. Atau dia simpan dalam tanah bagi dirinya sendiri. Kalau diberi ternyata dia bisa menggandakan, maka Tuhan akan beri lagi. Tuhan akan percayakan lagi. Saudara, bisnis dalam kerajaan surga, bisnis tanda kutip, bisnis dalam kerajaan surga nggak akan pernah rugi. Nggak akan pernah rugi. Kita lihat, yang 5 dikasih menghasilkan berapa? 5. Yang 2 dikasih menghasilkan 2. Kalau saudara menggandakan nggak pernah rugi, saudara memberi nggak pernah rugi, saudara malah untung, malah badi. Ini luar biasa. Orang berpikir bahwa wah
Kalau aku nggak punya apa-apa terus aku memberilah gimana? Nggak mungkin dong, ya. Nah, saat saudara menggandakan, saat saudara melakukan hal yang baik, ya ingat waktu minggu lalu saya bilang mengenai otak kita. Otak kita ini hanya dirakit untuk yang positif. Ulangin perkataan saya coba. Otak kita dirakit untuk yang positif. Nah, kalau saudara merakit positif ya, nggak ada saklar ya. Kalau saya mau kasih contoh saklarnya cetek naik, berarti itu positif. Positif itu nyala, hidup saudara nyala. Nah, kalau negatif, saudara mikirin yang negatif, memperkatakan yang negatif, melakukan sesuatu yang negatif, berarti saklarnya turun. Berarti sinarnya langsung padam. Ya, ingat kalau kita melakukan yang positif itu seperti kita nyetek, saklar tek nyala. Nah, kebaikannya itu berapa persen membuat terangnya itu nyalanya tergantung dari berapa persen. Saya nggak tahu ini berapa, tapi ini terang banget. Kalau saya habis lihat ini, saya lihat saudara kunang-kunang, saking terangnya. Tapi kalau yang sana-sana redup-redup, saudara juga tahu, yang kayak gini nih harganya mahal, ya, belinya lebih mahal. Tetapi yang sentir 5 watt, terangnya kecil. Lalu kalau baca sampai ndak ketok saking redupnya. Kalau itu ngambil power dari listrik, ya saudara bayarnya cuma sedikit. Tapi yang gede ini nyentrong, wah banyak. Jadi tergantung saudara mau bayar harga yang mahal untuk bisa nyala hidup saudara. Saudara cetek langsung nyentrong, wow sinarnya menyala, atau saudara encrit-encrit sinarnya sedikit. Itu tergantung saudara. Nah, kalau kita melakukan hal yang positif, yang mengasihi, maka kita ini langsung cetek di atas, langsung kita nyala. Hal ini diberikan, ditawarkan kepada kita semuanya. Masing-masing kita akan memilih keputusan kita di dunia ini. Ulangan 30 ayat 19. Kita baca bersama-sama. Ya, 2, 3. Saudara, Tuhan memperhadapkan kepada kita kehidupan atau kematian. Kata-kata, sikap, sifat, perbuatan yang positif membuat saklar kita itu hidup, nyala. Kita terang. Tapi saat kita memilih sesuatu yang negatif, maka itu akan turun, redup. Saudara, di tengah kita ada orang yang sangat berharga. Welcome Ibu Veronica dari Swiss ya. Saya minta beliau untuk bersaksi sesuatu yang luar biasa yang sudah dia lewati. Dan dia saat, saya belum apa-apa udah merinding. Saat harusnya dia menghadapi sesuatu yang dia bisa nyetek di bawah hitam, gelap, tetapi dia memilih, dia mencet yang positif. Kita sambut Sis Veronica dari Switzerland. Terima kasih Bu. Ya. Pagi.
Nama saya Yayu, domisili saya di Swiss, tapi saya orang Nayu sebetulnya. Saya kenal Ibu itu dari saya membaca buku Menikmati Kemustahilan yang dikasih teman saya. Waktu ada seminar di Wallis di Swiss, saya datang itu cuma mau lihat siapa sih ini yang nulis, cuma mau lihat orangnya yang nulis. Lalu dari datang ke sana saya jadi ikut kelas pemuridan. Nah, di kelas pemuridan saya belajar banyak sekali. Salah satunya adalah bagaimana setiap hari saya harus semakin seperti Kristus. Kami juga diajar membuat goal. Nah, waktu itu saya ada kejadian suami saya menceraikan saya dan dia punya pacar baru, sampai suatu hari pacarnya itu hamil. Tidak berhenti sampai di situ, pacarnya hamil itu dia minta baju anak-anak saya dan mainan anak-anak kami ya. Waktu itu saya tuh sakit hati minta ampun, karena dia lihat sekali saya sortir mainan anak-anak, saya sortir baju anak-anak, saya pilih yang bagus ya, karena yang lain sudah saya kasih ke teman-teman atau saya buang. Lalu di dalam kelas pemuridan kan saya cerita ya, ini ada kejadian seperti ini. Untungnya saya waktu itu baca buku, dan untungnya saya kepingin lihat seperti apa sih yang nulis buku ini. Hanya pengen lihat. Lalu sampai saya masuk kelas pemuridan itu, saya akhirnya saya kasih. Tapi saya tidak ngasihnya langsung begitu saja. Suatu hari saya itu biasanya belanja pagi. Hari itu entah kenapa saya pagi itu nggak belanja, sore-sore seperti saya ada dorongan saya harus belanja. Waktu saya masuk supermarket, saya lihat wanita itu, pacar suami saya, hamil besar 7 bulan. Saya mau dekatin, saya bingung saya mau ngomong apa. Saya minggir sebentar, saya doa, terus saya dekati dia lagi. Setelah dia selesai bayar belanjaannya, saya kasih salam, saya bilang, saya ibunya Aaron dan Nathan. Lalu dia minta maaf. Saya bilang, saya sudah lama maafkan kamu. Terus saya tanya, apakah kamu perlu saya tolong untuk bawa belanjaan? Karena dia kan hamil besar dan belanjaannya lumayan banyak. Dia bilang, enggak, tidak usah. Saya minta maaf. Dia hanya berulang kali minta maaf waktu itu. Terus dia pulang, saya bilang, ya sudah, saya masih harus belanja, belum selesai belanja. Karena saya waktu itu baru masuk. Lalu setelah belanja, saya pulang itu sambil jalan saya lihat struk belanja. Ada tanggalnya. Ibu bapak tahu, hari itu hari ulang tahun perkawinan saya sebetulnya dengan suami saya yang ke-18. Wow. Nah, waktu saya ketemu ibu itu, wanita itu, dan saya bilang saya sudah memaafkan dia, saya seperti entah kenapa ada beban yang hilang. Saya merasakan kelegaan yang luar biasa yang selama ini doa saya itu, Tuhan tolong pulihkan pernikahan saya. Hari itu, oh Tuhan, saya mau mengampuni dia. Saya lepaskan pengampunan, saya bilang sama dia, saya sudah lama mengampuni kamu. Dia berulang kali minta maaf. Waktu saya sampai di rumah, saya bilang anak-anak saya, kalian tebak Mami ketemu siapa di supermarket? Siapa Mami? Itu pacarnya papi kamu. Oh, anak saya. Kamu bilang apa? Saya bilang, kamu curi-curi suami saya. Anak saya lompat ke sana kemari. Mami, kamu nggak bilang seperti itu kan? Enggak lah. Terus kamu bilang apa? Bilang ya suami saya selamat hari ulang tahun perkawinan. Mami, kamu nggak bilang begitu kan? Enggak. Saya bilang enggak. Saya mau dibantu nggak belanjaannya? Dia bilang enggak. Ya sudah. Akhirnya terus saya pulang, anak saya bilangin, aduh Mami, untung kamu tidak jambak-jambak dia, tidak cakar-cakar. Kalau saya belum masuk kelas pemuridan, mungkin saya cakar gitu hari itu. Terima kasih. Wow, Tuhan berkati. Thank you so much. Kasih fotonya anak-anaknya, ganteng-gantengnya luar biasa. Ya, ini dia anak-anaknya Ibu Yayu Veronica. Ganteng banget tuh. Wow, ganteng banget. Aduh, saya merindingnya sampai belum selesai nih. Dulu pernah diajak ke mana ya sih, Tangmangu atau ke
Sentul kah? Disentul ya, pernah diajak. Wow, saya bilang ganteng banget, tinggi, ganteng, campuran bule dan Solo. Luar biasa. Nggak kebayang, yang harusnya kalau belum dimuridkan bisa dijambak dan cakar-cakaran ya. Tetapi dia melihat itu wanita perutnya melentung, dia minggir sebentar, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Dan yang dilakukannya adalah pencet saklar, terang dan nyala. Hidupnya jadi berkat. Wow, saya bangga banget. Ya, hidupnya jadi terang. Saudara, kepadamu kuperhadapkan kehidupan atau kematian. Firman Tuhan dalam Ulangan 30:19. Pilihlah kehidupan, pilihlah terang, pilihlah yang nyala. Sebab jikalau tidak, jikalau saudara pilih yang negatif, maka hidup saudara akan gelap. Saudara akan mencet yang bawah, yang gelap. Dan tidak hanya itu, tetapi otak saudara langsung bundet. Ya, kasih lagi gambar otak yang ada itemnya, yang dua ada gambarnya. Karena apa? Otak kita didesain hanya untuk yang positif. Didesain untuk kasih. Nah, ini gambar asli otak saudara. Otak bisa ada sesuatu yang gelap jikalau saudara memikirkan, melakukan, memperkatakan, bertindak yang negatif seperti itu. Itu di pojok itu yang merah itu gelap. Itu otak itu. Dan di kepala kita, otak itu seumpama pohon yang saya sampaikan waktu lalu. Isinya berapa? Isinya 400 miliar sel. Bayangkan. Mengagumkan sekali bahwa otak kita segitu besarnya, kapasitasnya bisa menampung sampai 3 juta tahun. 3 juta tahun. Besar sekali. Nah, sebanyak itu, sebesar itu, saudara hari-hari ngisinya dengan apa? Ayo guru-guru kae, aku raiso ambekan. Guru-guru kae, saiki aku raiso kerja. Guru-guru kae, aku sekarang sengsara. Gara-gara dia, sekarang aku bangkrut. Gara-gara dia, sekarang aku banyak utang. Kalau saudara hanya ngomong hari-hari gara-gara dia, maka saudara bikin otak saudara bundet, bikin semua nerve, syaraf, semuanya di otak saudara bundet, hitam, gelap. Sebagaimana yang saya bilang saklar itu, hidup saudara pun dijauhi orang. Wah, ini orang ngeluh terus. Tadi saya ketemu ibu-ibu waktu saya datang, mereka pada berdiri menyongsong saya. Ibu Meg katanya. Saya bilang, sehat kah ibu-ibu? Iya, kaki saya masih sakit. Nah, sekarang ngomong, kaki, ayo buat jalan, ayo buat ke gereja, jangan sakit ya. Daripada kita ngomong, iya nih sakit nggak sembuh-sembuh, mukanya kan turun. Ya, nah itu jadi turun saklarnya gelap. Ya, iya dengkul saya ini sakit ya. Ngomong sama dengkul-dengkul, kamu akan saya bawa ke gereja. Yuk, muji Tuhan, kita nyembah Tuhan. Kamu sembuh ya. Nah, saudara, daripada kita ngomong terus-terusan, kita itu ngutukin kaki kita, orang mari-mari to yo. Kowe iki kok loro terus to yo. Negatif. Ganti kata-kata yang positif.
Memperkatakan hal yang positif membuat kita lama-lama jadi otak kita jadi makin sembuh, makin sembuh, makin sembuh. Penyakit kita di sini makin sembuh, makin sembuh, makin sembuh, ya. Dan hidup kita jadi terang. Kita ngomong makin positif, kita makin positif, hidup kita makin memancar, makin terang. Orang kalau dekat kita senang karena apa? Mulai positif. Saudara, saya ingin memberikan dua contoh dalam perjanjian lama, ya. Insya Yesus kalau nanti minggu depan masih ada, saya akan memberikan dari perjanjian baru. Mari kita baca sekarang. Ini adalah objek pembelajaran kita. Seorang janda yang luar biasa, yang seharusnya bisa sangat negatif. Kita lihat dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Ini kisah mengenai Nabi Elia dan janda di Sarfat. Ya, kita akan baca bergantian. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering karena Nabi Elia dikasih makan burung gagak dan minum dari sungai Kerit. Sungainya menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Sambung. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru pada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Elohimmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku, bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati." Sebab beginilah firman Tuhan Elohim Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Kita lihat di sini, Tuhan bilang kepada seorang janda, kepada Elia, bahwa seorang janda akan memberi dia makan. Kalau kita mikir, wah, pasti janda kaya, pasti janda yang punya perusahaan, ya, karena akan ngasih makan kepada seorang nabi nih, dan nggak tahu sampai berapa lama, ya. Tetapi waktu masuk gerbang kota, dia lihat seorang perempuan dan Tuhan bilang, "Ini dia yang akan kasih makan kamu." Loh, lah kok jari wis lusuh, penampilannya kok sudah keriput, kok sudah rambutnya putih, lah kok nggak celaan. Waduh, lah dia duwe apa yo?
Lalu ya karena Nabi Elia sudah lapar, dan Nabi Elia tahu dia lagi cari kayu untuk bakar. Wah, pasti ini akan masak. Pas, kata Elia. Lalu dia mulai teriak, hei perempuan, coba aku kasih air minum dalam kendi, sedikit aja. Lagi kelaparan, lagi kekeringan, minta air. Ya wes lah, sedikit katanya, kasih semprot gitu ya. Sebelum dikasih dia bilang lagi, sebelum pergi, gini, jangan pergi dulu. Coba masakan aku minta roti. Janda ini bilang, bio. Demi Tuhan yang hidup, aku ini udah gak punya apa-apa. Tinggal tepung kecil sama minyak tetes. Aku mau makan sama anakku, habis itu aku mati. Lah ini loh kayunya, aku nggak bawa banyak-banyak, cuman sedikit, karena cuman sedikit juga aku punya. Lalu apa yang dilakukan janda itu? Dia menggandakan talentanya. Saudara, kalau ngomong talenta, banyak orang masih nggak mudeng. Talenta itu apa? Mari kita baca lagi. Kita kembali dulu supaya saudara ngerti. Matius 25 ayat 15 dan 16. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Oke. 16. Segera pergilah hamba yang mendapatkan 5 talenta itu, ia menjalankan uang. Jadi talenta ini uang. Ya. Nah, ini janda, dia menyerahkan ini makanan ini berupa salah satu dari kehidupan dia. Dia mungkin beli tepung itu dengan uang kan, dengan talenta kan, dengan uang. Dia beli tepung, beli minyak dengan uang. Uang dia penyerahan nyawa terakhir. Dia berikan itu, habis itu kalau perkataan Nabi itu tidak terjadi, ya dia mati, dia beserta anaknya, karena nggak ada lagi makanan, nggak ada lagi, dan dia udah nggak punya uang lagi. Tetapi dia menyerahkan talenta terakhirnya, nyawa terakhirnya. Saudara, seperti yang saya katakan, bahwa jikalau saudara itu berbisnis dalam kerajaan surga, saudara menggandakan talenta saudara, bikin terang saudara nyala, nyetek saklar di atas, maka saudara nggak pernah rugi. Saudara terang, saudara menyala. Tadi Ibu Veronica bilang, waktu saya mau tolong dia, saya memaafkan dia, saya menyapa dia, ada sesuatu yang berat itu plong hilang, sinarnya menyala. Hampir ada pemilihan antara kusut di kepala, hitam di otak, atau mau bundet di otak, atau mau yang tidak bundet, mau yang sehat. Akhirnya dia milih yang ini, nyala terangnya. Nah, sebagaimana ini janda, dia milih untuk menyerahkan nyawa terakhirnya. Dan kita tahu setelah itu tepung dan tempayan itu, katanya ayat 16, tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Di joke masih ada lagi, di joke masih ada lagi, di joke juga
tepung, diambil nggak habis-habis, diambil ada lagi. Itu luar biasa, saudara. Dulu waktu saya di Korea, setelah saya lulus, maka saya ngekos. Saya waktu itu sambil kerja, saya ngekos. Saya kerja ngajar bahasa Inggris. Saya naik kereta bawah tanah, kalau pagi saya bangun jam 4, jam 5 saya harus berangkat ngejar kereta terpagi, maka saya 1 jam lebih perjalanan sampai di tempat pekerjaan saya. Kemudian saya ngajar, lalu saya balik, lalu saya istirahat lagi, saya lakukan hal-hal lain. Sore kira-kira jam 3 saya berangkat lagi, kerja lagi juga. Hari-hari begitu. Teman-teman saya kadang-kadang datang, saudara. Saya undang mereka dan saya masakin. Wah, mereka bilang, wah enak yo, kita koyo ada warung Indonesia gitu. Karena saya masak miswa dengan lapjong ya. Lalu saya masak nasi goreng buat mereka. Saya masak sayur, mereka bilang, wah, karena di Korea kan hampir nggak ada kan makanannya kimchi, kimbap, bibimbap, bulgogi, tteokbokki gitu. Nah ini ada, jadi orang-orang Indonesia beberapa teman-teman suka datang. Dan mereka datang ya makan aja, nggak bawa apa-apa gitu. Nah saya masakin mereka, di awal saya dapat 5 kilo beras. Saya masak terus nggak pernah habis, saudara. 9 bulan beras 5 kilo saya masakin orang, saya masak tiap pagi, saya harus makan loh. Tiap pagi saya harus masak nasi loh, makan. Karena saya harus kerja pagi-pagi, saya harus isi tangki supaya saya kuat sepanjang hari. 5 kilo, saya tuh nggak pernah ke toko beras. Lalu gas tabung saya yang berapa kilo itu yang segini? 5 kilo, 9 bulan gak habis, saudara. Padahal saya masak nasi, saya masak air panas untuk mandi karena dingin banget. Masak air panas, saya menyajikan kepada teman-teman pada datang, saya masakin mereka. Gak habis, gas gak habis. Saudara, bisnis dalam kerajaan surga gak pernah rugi. Hanya kalau saudara takut bisnis, nyeteknya di bawah, saklarnya saudara pencet di bawah, saudara terangnya redup, saudara langsung gelap, dan saudara tidak menyala. Ya, ini ajaibnya. Nah, kalau kita anak Tuhan, kita hidup dalam sistem kerajaan surga. Lalu kita lihat lagi. Contoh yang kedua, contoh sebaliknya. 2 Raja-Raja 5. Ini ada seorang perwira yang luar biasa. Dia panglima raja. Orang terpandang, kalau sekarang tuh kira-kira siapa ya? Kalau di Indonesia itu kira-kira panglima raja, panglimanya presiden yang menyertai presiden, Pak Teddy atau siapa ya? Dia tentara panglima gagah perkasa, ya. Mungkin kalau zaman dulu itu Pak siapa ya? Pak Prabowo ya, zaman dulu sebelum jadi presiden itu kayak Pak Prabowo gitu ya. Zaman Pak Harto. Nah, ini panglima ini luar biasa, tetapi ternyata tanpa orang tahu dia ada penyakit kusta di dalam tubuhnya. Dia pakai baju tentara tiap kali ketutup, nggak tahu. Tapi kalau sampai di rumah dia buka, waduh, semua sedih. Nah, di situ ada hamba perempuan kecil, diambil dari Israel. Lalu anak kecil ini ngomong sama istrinya panglima ini, wah, seandainya tuanku pergi ke Israel, di sana ada nabi yang bisa menyembuhkan. Lalu pergilah panglima ini. Dia pergi
dia bawa 10 talenta perak. Wah, itu uang yang sangat besar sekali. 2 talenta perak aja, 1 talenta perak aja. Kalau itu tadi kita bicara talenta emas ya. Talenta perak itu 1 talenta perak 6.000 denari. 1 denari itu 1 hari upah buruh. Berarti 6.000 dikurangi 365 berapa? Berapa tahun itu? 16 tahun. 16 tahun setengah. 1 talenta perak itu upah 16 tahun. Ya. Nah, jadi ini dia membawa 10 talenta. Berarti 160 tahun upah buruh, ya. Kalau buruh sekarang 125 per hari, ya kalikan aja. Berapa? Coba. 45 juta setengah. 45 juta 625. Oke. 45 kali berapa tadi saya bilang? 160 tahun. Aku jadi bingung sendiri nih dalam hal keuangan karena aku hidup dengan iman, jadi seramu dengan aku. Saudara, ini wah gede banget gitu. Nah, saudara, si Panglima ini datang, kisahnya cepatnya, dia datang kepada Nabi Elisa, ya. Datang kepada Nabi Elisa, Elisa nggak mau keluar. Elisa bilang sama bujangnya, hambanya, karyawan, ngomong, kok nyelup di Kali Bengawan Solo. kalau di sini ya, nah, kalau di sana ya beda lagi. Nanti kamu akan pulih. Sudah, nyelup aja Sungai Yordan 7 kali. Wah, ini Panglima ngumpat. Ora sudi. Mbak kira aku siapa kok nyelup gone Bengawan Solo kalau ngisi-ngisi. Oke kemambang koyo ngono. Gila nih. Gan sungai di negeriku aja Abana Parpar itu banyak bagus-bagus. Orang sing ngono regetan-regetan gila nih. Nah, terus dia kan bawa 10 orang, bawa bujang-bujang. Pak Ndoro, sudahlah. Ini kan perbuatan yang gampang, tinggal nyelup 7 kali aja. Apa susahnya? Kita kan sudah jauh-jauh datang. Itu kan Nabi, kamu kan ingin disembuhkan. Kamu sudah minum obat, minum herbal, minum apa lagi, minum semuanya. Kamu sudah pakai obatnya, obat lelet, obat oles, obat apa semuanya. Rada gengsi sono. Ya wis lah, rada ndelik kono ya. Ya, akhirnya dia nyelup. 1, 2. Ora ono perubahan ngene kok. Seto, sabar bos, sabar. 3, 4, 5 ora ono perubahan. Mbok yo sithik berubah, sithik. Lah enggak ada perubahan, buat apa? 2 lagi bos. 2 lagi. Waktu 2 lagi keluar yang ke-7. Wow, kulitnya jadi seperti bayi. Benar-benar bagus, semua kustanya hilang, saudara. Sing cedak kuping coba delon, sing nggone gulu kene mburi delon sik. Coba ingoken nggone pantatku iki. Ya kira-kira gitulah ya. Kene sing ono ora? Sing kene sing gawane gatel, sing ono bekas enggak ada, Bos. Bersih semua, Bos. Tenan. Delon nggone rambutku kene biasanya mburi kan. Enggak ada, Bos. Wah, betul-betul Nabi ini luar biasa. Ya sudah, mari kita bawa ini yang kita sudah siapkan kepada sang Nabi. Wah,
Datang dia hormat dia, aduh Nabi terima kasih deloken aku sekarang aku nggak malu lagi, aku nggak perlu tutup grebet gubet. Aku sudah sembuh. Puji Tuhan, Allahmu luar biasa, Allahmu luar biasa, tidak ada seperti Allah Israel katanya. Ya, mari saya berikan ini semua serta semua keledai-keledainya, semua yang aku bawa ini untuk kamu. Elisa bilang, sekarang bukan waktunya aku terima. Gowonan mulai. Loh, nah ini Gehazi bujangnya, lihat dari jauh. Loh, dia tergiur, itu bahan-bahan api banget. Itu uang banyak banget. Gowonya sampai dibawa oleh keledai-keledainya. Tapi Elisa bilang, bawa pulang semua. Terima kasih. Tidak saat ini, silakan. Luar biasa. Ya. Kemudian Gehazi. Dia itu tamak yang bukan menjadi bagiannya. Dia mulai putar otak. Dia pikir, tuanku ini terlalu sungkan ya, kayaknya sungkan ini tuan. Saku sing meh njaluk. Waktu mereka sudah agak jauh sampai di ngene tanggul, ya. Dia kejar, lari, ngos-ngosan. Kenapa ada apa? Ya maaf, baru aja tadi ada rombongan Nabi. Jadi tuanku bilang, ya minta sedikit aja, 1 talenta aja. Bohong. Ketika bohong, itu langsung sudah negatif. Sudah langsung saklarnya, sudah langsung gelap. Tapi belum termanifestasi. Entenono. Saudara, kalau kita melakukan hal yang negatif, nggak langsung. Nanti tunggu. Dan akhirnya ini Naaman kan nggak ngerti. Dikiranya beneran itu ngapusi itu, dikiranya Nabi Elisa kedatangan tamu. Lalu Naaman ini bilang gini, ya wes, ini terima aja, jangan 1, 2 talenta. Lalu dikasih lagi baju, dikasih lagi apa? Sudah bawaan semua. Itu tidak bisa dibawa sendiri karena banyak, saudara. Jadi dia bilang, bujangku nolongin kamu ngusung ya, ngusung uang yang segitu banyak. Hasil dari 16 kali 2, 32 tahun. Upah 32 tahun dibawa semua. Waktu sampai deket kira-kira perapatan itu, si Naaman ini bujangnya Nabi Elisa bilang gini, wes tinggalono, aku tinggalen. Gitu. Karena apa? Saudara tahu karena apa? Karena enggak mau kelihatan toh. Ya. Nah, akhirnya dia sudah ngumpetin semua, itu uangnya diumpetin, dimasukin gudang, baju-bajunya dimasukin gudang, lalu dia sudah keringetnya sudah dilap, hatinya seneng. Waktu hatinya seneng, dia menghadap kepada Nabi Elisa. Waktu menghadap, Elisa nanya, soko ngendi? Dari mana kamu? Dia bilang, enggak dari mana-mana kok Tuhan. Oh, bukankah hatiku ikut pergi? Ketika orang itu turun dari keretanya mendapatkan engkau dan ngasih kamu barang-barang, maka sekarang
engkau sudah menerima perak itu 32 tahun hasil kerja yang kamu sekarang uangnya nggak gitu banyak, tapi kamu dapat kelimpahan, dapat berkat-berkat, kamu dapat mujizat, ya. Tapi kamu sekarang bisa, ini katanya, dengan uang itu Nabi Elisa bilang ayat 26, 2 Raja-Raja 5 ayat 26. Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu engkau dapat memperoleh kebun-kebun. Jadi uang itu bisa beli kebun-kebun, bisa beli kebun anggur, kebun zaitun, bisa beli kambing domba, bisa beli lembu sapi, budak-budak laki dan budak-budak perempuan. Itu uang banyak banget, saudara. 32 tahun kerja, upah kerja. Maksudnya dia tergiur, ya sudah. Ini kalau hatinya tidak beres, dia tergiur dengan uang sebanyak itu. Memang, ya, karena dengan uang itu dia bisa membeli begitu banyak kebun anggur. Itu hasil luar biasa. Tetapi kata sang nabi, kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Seketika itu juga keluarlah Gehazi dan dia kena kusta. Dan dikatakan kustanya putih seperti salju. Ngeri banget. Dia langsung bus kena kustanya Naaman plus. Naaman gak dibilang seperti salju loh kustanya. Tapi ini anak yang bohong, kustanya dibilang seperti salju. Inilah ngerinya. Ketika Tuhan perhadapkan kepada kita kehidupan atau kematian, kita mau milih apa? Saudara, mungkin saudara bohong, saudara belum kelihatan sekarang. Saudara utang gak mau bayar-bayar, saudara belum kelihatan sekarang ganjarannya. Saudara selingkuh, saudara belum kelihatan sekarang. Ini baru nyetaknya. Saudara main perempuan di luaran tanpa setahu istrimu, saudara baru nyetaknya. Saudara ngambil uang tanpa sepengetahuan orang tuamu mungkin, atau pasanganmu mungkin, atau bosmu mungkin. Saudara nilep waktu, saudara main-main di tempat pekerjaan, saudara bohongin atasan saudara, saudara melakukan semuanya yang negatif. Saudara nonton film porno, saudara lihat gambar-gambar pornografi, saudara lihat film-film hantu seram-seram. Mungkin saudara belum terima dampaknya, tapi di otak saudara itu sudah gelap karena itu negatif. Karena otak kita hanya menerima sesuatu yang positif. Saudara sedang nyetek saklar gelap. Saudara kasar sama pasangan, saudara maki-maki orang. Pilihan di tangan saudara. Seperti Ibu Veronica Yayu tadi. Pilihannya sebenarnya bisa ndamprat. Kowe kok jiko bojoku? Kowe kok hamil dari anakmu iki dadi apa bayimu? Kamu tidak halal dan bisa melakukan, tetapi dia memilih bisa saya bantu. Selamat ya. Orang itu sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Maaf ya, maafkan, bolak-balik maafkan. Semuanya yang negatif itu akan bundet ke otak. Kalau bundet ke otak, kita tidak tahu hal-hal apa yang akan terjadi. Gehazi melakukan sesuatu yang bodoh, yang ceroboh, kebohongan, ketamakan,
dan dia harus menanggung upah itu seumur hidup. Dia dan anak cucunya harus menderita. Saudara, kita sebagai orang-orang tua, kita harus hati-hati menjalani kehidupan kita, memilih, mengambil keputusan dalam kehidupan kita, karena anak cucu kita bisa terkena, saudara. Mereka yang seharusnya nggak harus nanggung penderitaan, mereka lahir dengan innocent, dengan lugu, tetapi karena kesalahan kita mereka kena. Hari ini kita akan minta ampun kepada Tuhan. Kalau saudara sudah bikin saklar itu gelap, saudara minta ampun sama Tuhan. Kalau saudara selama ini hidup negatif, pilihan-pilihan saudara negatif, minta ampun sama Tuhan. Mari saya minta pemusik maju ke depan. Kita minta kemurahan karunia Tuhan yang begitu sabar, panjang sabar, penuh kasih setia. Kita tidak tahu berapa banyak Dia akan memberi kesempatan kepada kita, tapi selagi kita ada waktu, kita minta ampun kepada Tuhan. Berbalik dari jalan-jalan kita yang salah, yang negatif. Seorang janda di Sarfat, dia memilih kehidupan. Tetapi seorang bujang, karyawan, hamba, stafnya Nabi, dia memilih kematian. Dia hidup dengan cara yang negatif, dan dia mendapatkan dampak yang mengerikan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita jikalau kita memilih hal-hal yang negatif. Hari ini saudara, kita sama-sama minta ampun di hadapan Tuhan. Masing-masing hadap Tuhan. Minta ampun atas pilihan-pilihan yang salah, atas penipuan, dendam, amarah, tidak mengampuni, kebohongan, menahan hak orang lain, tidak membayar hutang. Bukan hanya minta ampun, tetapi kembalikan, minta maaf. Kalau sudah nonton-nonton yang gak keruan, dihapus semuanya. Kalau nonton-nonton film-film hantu seram-seram, film BF, blue film, film jorok, semuanya hapus semua, minta ampun sama Tuhan. Karena semuanya ini akan bikin otak kita bundet. Tuhan, Kau melihat mereka-mereka yang telah minta ampun kepadamu, Kau ampuni mereka. Kau kasihi mereka Bapa. Jangan sampai saat mereka melakukan hal-hal demikian dan bertahan, jangan sampai mereka menerima ganjarannya. Saat mereka mau berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, sebelum tiba waktunya seperti Gehasi harus mengalami kusta yang putih seperti salju sampai ke anak cucu keturunan-keturunannya. Jangan sampai kami umat-Mu mengalami hal yang demikian. Jika mereka minta ampun dengan segenap hati, berbalik dari jalan-jalan mereka yang keliru, maka Tuhan yang setia dan adil akan mengampuni dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, Engkau ajaib, Engkau begitu baik, Engkau setia. Terima kasih. Mbak berkati firman-Mu, supaya firman ini membekas dalam hati mereka. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Perkataan dan sikap saudara menentukan kehidupan dan kematian kita. Pilihlah kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga memberkati Sis Veronica Yayu. Selama hari-harinya berada di Indonesia, sebelum dia kembali ke Swiss, memberkati dia, kedua anaknya, dan keluarganya. Tuhan berkati mereka.
Tuhan jamin kehidupannya karena dia sungguh takut akan Tuhan. Karena dia melakukan kebenaran, maka Tuhan akan pegang tangannya. Terima kasih Bapa. Hamba bersyukur untuk kehidupan yang menjadi terang, menjadi berkat bagi kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati.